Keluarga korban tragedi Kanjuruhan kecewa dengan vonis Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas 2 terdakwa polisi. Keluarga korban akan terus berjuang menuntut keadilan. Rizal Putra Pratama, salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang kehilangan ayah dan adik, sangat kecewa dengan vonis bebas dan vonis ringan untuk 3 terdakwa polisi yang dijatuhkan hakim. Keluarga menilai vonis bebas oleh hakim seperti guyonan dan melukai perasaan keluarga. Keluarga akan tetap menempuh proses hukum lewat jalur laporan model B atau pengaduan oleh korban, bukan laporan yang dibuat oleh polisi. Ya, saya sebagai keluarga korban yang telah kehilangan ayah dan kedua adik saya sangat kecewa dengan vonis tersebut yang dibebaskan seolah-olah hukum di negeri ini itu seakan-akan dibuat guyonan seperti itu. Persidangan model A di Surabaya dibuat seperti itu, saya sangat kecewa. Saya juga sangat sakit hati gitu. Mereka dibebaskan aja. Saya dan kuasa hukum saya tidak sependapat itu. Soalnya saya juga akan tetap melanjutkan proses laporan saya model B yang sampai sekarang masih belum dijalankan dan masih berbelit-belit sampai sekarang ini. Usai hakim menjatuhkan vonis bebas dan ringan kepada 3 polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan, mahasiswa di Malang langsung turun ke jalan. Mahasiswa menilai peradilan belum memberi rasa keadilan. Mahasiswa juga mendesak tragedi Kanjuruhan dimasukkan daftar pelanggaran HAM berat. Untuk menetapkan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, serta mendesak majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan seberat-beratnya dan seadil-adilnya terhadap para terdakwa dalam pengadilan tingkat pertama, banding, dan asasi. Kuasa hukum keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat, tidak heran dengan ringannya vonis hakim. Sejak awal, Imam mengendus kejanggalan dalam proses rekonstruksi dan otopsi jenazah korban. Sejak awal kita sudah menduga ini akan berjalannya tidak sesuai dengan rasa keadilan. Kemudian yang kedua juga rekonstruksi ini tidak melibatkan keluarga sama sekali dan diadakan di lapangan Polda Jatim. Di mana di dalam rekonstruksi ini tidak tergambar sekali anggota Brimob ini menembakkan secara vertikal ke tribun ya. Kemudian juga hasil ekshumasi ya oleh Dr. Nabil juga jauh api daripada panggang yang menyatakan bahwa kematian 2 putri Mas Devi Ato ini karena akibat benda tumpul. Padahal kan jelas bahwa tidak semua korban itu mati di depan pintu 13 tertumpuk-tumpuk terinjak-injak. Tapi Mas Devi Ato putrinya ini juga matinya di tribun ya, di tribun. Dalam sidang hari Kamis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas 2 anggota Polri yang menjadi terdakwa kasus Kanjuruhan. Hakim menilai dakwaan jaksa terhadap mantan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi, tidak terbukti. Begitu pula dengan dakwaan terhadap mantan Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto. Hakim menilai Kompol Wahyu tidak terbukti memerintahkan ex-Danki 1 Brimob Jatim, AKP Hasdarmawan, untuk menembakkan gas air mata ke arah supporter Arema. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa. Selain vonis bebas, hakim juga menjatuhkan vonis terhadap AKP Hasdarmawan 1 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 3 tahun penjara. Selain 5 terdakwa yang telah divonis bebas dan lebih ringan, ada 1 tersangka yang hingga kini belum diadili. Polisi belum melengkapi berkas Direktur Utama PT Liga Indonesia Bersatu Ahmad Hadian Lukita, sehingga belum bisa dilimpahkan ke Kejaksaan. Tim Liputan Kompas TV.